Halo para Genesis Trader ya dan para member Stock Farmer Indonesia. Kita hari ini akan membahas salah satu dari aksi korporasi. Yuk kita lihat. Nah, aksi korporasi sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah dividen. Nah, kita akan membahas kali ini mengenai dividen ya. Apa itu dividen ya? Apakah dividen itu bagus apa tidak ya? Yuk kita simak. Nah, dividen secara definisi adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikannya ya. Ada berapa lembar ya, sesuai aja porsinya dapat dividennya berapa. Nah, dividen berarti perusahaannya untung ya. Kalau rugi kan nggak mungkin bagi dividen ya. Jadi perusahaannya untung, dia membagi hasil kepada pemegang saham atau investornya ya. Sebenarnya dividen itu ada banyak teman-teman jenisnya ya. Ada dividen tunai. Nah, dividen tunai ini yang di Indonesia paling umum ya. Rata-rata membagikan bentuknya adalah cash atau tunai kepada pemegang saham ya. Nah, dividen saham dalam bentuk saham agak jarang ya. Dividen properti apalagi dalam bentuk aset ya, sangat jarang dilakukan. Kalau dividen interim itu adalah dividen yang dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir. Jadi tengah-tengah tahun ya, belum tutup buku, bukan dari laporan keuangan tahun sebelumnya ya, masih tahun berjalan, dia bagi dividen. Yaitu namanya dividen interim. Ya. Nah, kita simak. Teman-teman nggak usah jauh-jauh, bisa cek aja ke RTI bisnis ya, aplikasi kan. Di situ bisa ada informasi mengenai kalender. Teman-teman sortir dividen, akan muncul nih informasi-informasi saham-saham yang akan mau bagikan dividen. Tapi ada istilah-istilah yang kalau bagi orang awam dia akan bingung nih. Ada cum date, ada ex date ya, ada recording date dan payment date ya. Kita bahas satu-satu ya. Biasanya dividen itu kan ditentukan melalui RUPS teman-teman. Jadi biasanya sebelum ada dividen ini angkanya berapa, seberapa besar ya, payout ratio berapa, itu sudah ada di RUPS dulu ya. Dikumpulin, kita diundang nih ya. Bisa dapat gift, dapat souvenir ya. Kita ikut pemaparan laporan keuangan. Biasanya mereka juga sudah memutuskan tuh yang mayoritas. Oke, kita untung sekian bagi dividen. Ada nggak yang untung nggak bagi dividen? Ada juga ya. Tergantung pemegang saham ya. Di rapat diputuskan ya. Nah, angka price di sini RTI artinya adalah dividen yang didapatkan dari kepemilikan per lembar saham. Jadi kalau ini kan kita nih WSKT ya 3,4 perak. Jadi kalau kita punya 100 lembar ya udah 3,4 perak ini kali 100 lembar ya. Ini dividen per lembar saham yang kita punya ya. Nah, ada juga cum date. Nah, cum date ini adalah batas waktu perhitungan siapa yang akan dapat dividen ini nih. Ya, jadi kalau Anda beli sahamnya di cum date, nanti saya akan kasih ilustrasinya, Anda akan diperhitungkan mendapatkan dividen. Ya, ex date atau expired date adalah setelah cum date, ya, jadi sudah expired. Jadi kalau beli dari sini, expired date ke belakang sudah tidak diperhitungkan. Ya, ada juga recording date, itu adalah administrasi ya, karena T+2 ya. Anda beli cum date kan sahamnya di debat atau dikreditkan sebenarnya kan T+2 ya di materi yang video yang sebelumnya. Maka sebenarnya recording date ini untuk settlement ya. Jadi arsip transaksi ya, setelah uang ke debat Anda beli saham kan sudah administrasi sudah beres, itu di T+2 yaitu recording date ya. Payment date adalah tanggal pembayaran masuk ke LDN kita. Jadi kalau dividen itu dapatnya bukan ke rekening pribadi teman-teman ya, tapi ke LDN sekuritas yang Anda beli sahamnya ya, ke LDN ya. Yuk kita lihat ilustrasi cum date ya. Ini ada sebuah batas ya. Jadi ada cum date 15 Juni 2020, let's say ya, misalkan ada expired date 16 Juni 2020 ya. Misalkan Anda beli saham di cum date atau sebelum cum date ya, pokoknya Anda beli dari cum date ke belakang nih ya, mau 1 Juni, 2 Juni, 15 Juni Anda beli saham itu ya, lalu Anda keep ya sampai expired date. Nah, masih ada barang melewati cum date ya sampai expired date, Anda diperhitungkan mendapat dividen ya. Jika Anda jual pun saham itu di expired date ya, belum ada payment nih ya, tapi sudah dijual di expired date, Anda tetap diperhitungkan mendapatkan dividen. Yang penting Anda pegang sampai expired date ya. Walaupun biasanya banyak di saham-saham di Indonesia habis cum date sahamnya turun sebesar dividen, yaitu reaksi pasar ya. Suka ada yang jual dapat dividen lalu dia jual. Karena apa? Dia jual di sini, dia masih diperhitungkan mendapatkan dividen ya. Lain halnya jika Anda di cum date Anda sudah jual barangnya ya. Tentu
Anda tidak diperhitungkan ya. Beli saham juga di expired date di 16 Juni beli sahamnya, padahal belum payment date nih, payment date-nya let's say 9 Juli. Anda beli di 16 Juni, 17 Juni sudah tidak diperhitungkan. Jangan teman-teman, intinya barangnya masih melewati cum date ke expired date baru diperhitungkan. Itu cum date batas ya. Jelas ya? Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Bursa itu baik banget sama kita, para investor di saham Indonesia ya. Dikasih indeks namanya IDX High Dividend 20 ya. Di sini adalah indeks yang mengukur 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dengan dividen yield yang tinggi. Ya, seperti apa contohnya? Nih, bisa Google ya, tadi IDX juga ada. Gudang Garam, BCA, UNTR, ITMG, Unilever, dan sebagainya. Ya, ini adalah saham-saham yang dikategorikan memberikan dividen tinggi dalam 3 tahun terakhir. Dikelompokkan dalam bentuk indeks high dividend 20 ya. Bisa dicek teman-teman kalau yang suka dividen ya lihat saham ini ya. Nah, satu lagi teman-teman, 2020 ini musim-musim bagi dividen nih ya. HMSP tebal dividen 13,93 triliun, besar banget ya. Bayangkan, Anda tahu payout rasionya 101,5%, melebihi laba bersih. Jadi laba bersihnya udah kayak diambil semua buat dividen ya. PTBA juga nih baru fresh ya hari ini, tepatnya kemarin ya, dapat umum pemegang saham ya. 90% total laba bersih perusahaan dibagikan dividen. Jadi laba yang 4,1 triliun, 3,65 triliunnya buat dividen teman-teman. Bayangin, jadi pemegang saham di Indonesia udah belinya gampang lewat online, dapat dividennya juga gede-gede lagi ya. Tapi ingat teman-teman, saya punya pesan begini ya. Dari kacamata para investor teman-teman, dividen payout rasio yang terlalu besar, biasanya kan saya rule of thumb saya sebenarnya cuma sampai 50% teman-teman. Jadi sebagian itu dari labanya ditahan buat ekspansi perusahaannya. Kalau semua dibagikan dividen kayak HMSP ini perusahaannya kayak udah untung bagi. Ini kayak udah nggak mau berkembang. Mungkin karena industri rokok sudah sunset industry. Ya, saya tidak tahu nih. Jadi emang habitnya tiap tahun udah bagi gede dividen gede terus ya. Mungkin sudah sunset industry. Jadi bagi mata investor dalam jangka panjang, perusahaan ini sudah tidak niat ekspansi. Ya, jadi ada untung bagi gitu ya. Nggak ditahan nih, nggak jadi return earnings atau nggak ditahan untuk ekspansi ke depan ya. Kalau PTBA, BUMN saya juga nggak tahu nih, BUMN mulai banyak bagi-bagi dividen. Apakah memang untuk pemegang saham alias negara butuh cash menghadapi COVID? Kita nggak tahu ya. Tapi bagi kita para trader, para investor, jika Anda incar dividen, silakan. Tapi jika dividen terlalu besar, dalam in the long term sebenarnya sunset industry ya. Kurang lebih itu pandangan saya mengenai dividen teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy profit.